Kehidupan sehari-hari dan sisi gelap kehidupan di zaman Mesir kuno. Selamat datang di channel Zaro Story. Hari ini aku akan membahas tentang kisah kehidupan sehari-hari dan sisi gelap kehidupan di zaman Mesir kuno. Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di dunia, yang berlangsung dari sekitar 3100 SM hingga 332 SM. Mesir kuno terkenal dengan piramida, hieroglif, dewa-dewa, dan Fir'aun. Tapi bagaimana sih kehidupan sehari-hari orang-orang Mesir kuno? Apa yang mereka makan, minum, pakai, dan lakukan, dan apa saja sisi gelap kehidupannya? Mari kita simak bersama. Kehidupan sehari-hari di zaman Mesir kuno. Kehidupan sehari-hari orang-orang Mesir kuno sangat dipengaruhi oleh Sungai Nil, yang merupakan sumber air, makanan, dan transportasi bagi mereka. Sungai Nil juga menentukan siklus musim, yang dibagi menjadi 3, Ahed, banjir, Peret, pertumbuhan, dan Shemo, panen. Orang-orang Mesir kuno mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka, dan mereka menanam tanaman seperti gandum, jelai, sayuran, buah-buahan, dan bunga. Mereka menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, bajak, dan sabit untuk mengolah tanah. Mereka juga menggunakan irigasi untuk mengairi tanah mereka. Mereka juga memelihara hewan seperti sapi, domba, kambing, babi, angsa, bebek, dan ayam. Orang-orang Mesir kuno tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari batu bata lumpur yang dikeringkan di bawah matahari. Rumah-rumah mereka biasanya memiliki 1 atau 2 lantai, dengan atap datar yang digunakan sebagai tempat tidur, berjemur, atau beribadah. Rumah-rumah mereka memiliki ruang-ruang seperti dapur, kamar tidur, ruang tamu, dan gudang. Mereka juga memiliki halaman belakang yang digunakan sebagai kebun atau kandang hewan. Rumah-rumah mereka dilengkapi dengan perabotan seperti tempat tidur, kursi, meja, lemari, dan peti. Mereka juga memiliki barang-barang seperti vas, mangkuk, gelas, cermin, sisir, dan perhiasan. Orang-orang Mesir kuno sangat memperhatikan penampilan mereka. Mereka mandi setiap hari dengan air Sungai Nil, dan menggunakan minyak wangi, salep, dan kosmetik untuk merawat tubuh dan wajah mereka. Mereka juga mencukur rambut mereka, dan menggunakan wig, topi, atau mahkota sebagai aksesoris. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari linen, yang merupakan kain yang terbuat dari serat tanaman papirus. Pakaian mereka biasanya berwarna putih, dan terdiri dari rok, gaun, atau selendang. Mereka juga memakai perhiasan yang terbuat dari emas, perak, tembaga, batu permata, atau kerang. Perhiasan mereka melambangkan status sosial, kekayaan, atau perlindungan. Orang-orang Mesir kuno memiliki berbagai kegiatan untuk mengisi waktu luang mereka. Mereka suka bermain musik, menari, menyanyi, dan menonton pertunjukan. Mereka juga suka bermain permainan seperti senet, mehen, atau asep, yang merupakan permainan papan yang mirip dengan catur, ular tangga, atau backgammon. Mereka juga suka berolahraga seperti berenang, berlayar, memancing, berburu, atau gulat. Mereka juga suka membaca, menulis, dan menggambar, menggunakan tulisan hieroglif yang merupakan sistem simbol yang merepresentasikan kata-kata atau suara. Orang-orang Mesir kuno memiliki kepercayaan yang kuat terhadap dewa-dewa dan kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa ada banyak dewa dan dewi yang menguasai berbagai aspek alam, manusia, dan masyarakat. Beberapa dewa dan dewi yang terkenal adalah Ra, dewa matahari, Osiris, dewa kematian dan kebangkitan, Isis, dewi sihir dan kesuburan, Anubis, dewa pengawas kuburan, dan Horus, dewa langit dan Fir'aun. Mereka juga percaya bahwa setelah kematian, jiwa mereka akan diadili oleh Osiris dan 42 hakim, yang akan menimbang hati mereka dengan bulu Ma'at, dewi kebenaran dan keadilan. Jika hati mereka seimbang, mereka akan masuk ke alam baka yang disebut Aaru, yang merupakan surga yang penuh dengan tanaman dan hewan. Jika hati mereka lebih berat, mereka akan dimakan oleh Amit, makhluk yang berkepala buaya, berbadan singa, dan berekor ular.
Untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian, orang-orang Mesir kuno melakukan mumifikasi, yaitu proses mengawetkan mayat dengan mengeluarkan organ-organ dalam, mengeringkan tubuh dengan garam, dan membungkus tubuh dengan kain. Mereka juga mengubur mayat mereka dengan barang-barang yang mereka butuhkan di alam baka, seperti makanan, minuman, perabotan, perhiasan, dan patung. Mesir kuno mungkin terlihat megah dan indah dengan piramida, kuil, dan seni yang mengagumkan, tetapi di balik semua itu terdapat kenyataan yang kelam dan mengerikan. Kehidupan sehari-hari orang-orang Mesir kuno penuh dengan kekerasan, penyakit, kemiskinan, dan ketidakadilan. Berikut adalah sisi gelap kehidupan Mesir kuno. Salah satu sisi gelap kehidupan di zaman Mesir kuno adalah perbudakan. Meskipun tidak sebesar di peradaban lain, perbudakan tetap ada di Mesir kuno, dan para Buddha diperlakukan dengan sangat buruk. Para Buddha biasanya berasal dari tawanan perang, tahanan, atau orang-orang yang berhutang. Mereka dipaksa untuk bekerja keras di ladang, tambang, proyek konstruksi, atau rumah tangga. Mereka tidak memiliki hak apapun, dan bisa disiksa, dijual, atau dibunuh oleh tuan mereka. Beberapa Buddha bahkan dikorbankan untuk mengiringi Fir'aun ke alam baka. Sisi gelap lainnya adalah penyakit. Karena kurangnya sanitasi, higiene, dan pengetahuan medis, orang-orang Mesir kuno sering menderita berbagai penyakit yang mematikan, seperti malaria, kolera, disentri, tuberkulosis, kusta, dan cacingan. Penyakit ini menyebar dengan mudah melalui air sungai Nil yang tercemar, makanan yang busuk, atau gigitan serangga. Orang-orang Mesir kuno juga rentan terhadap luka-luka yang bisa menyebabkan infeksi, sepsis, atau gangren. Pengobatan yang mereka lakukan biasanya tidak efektif, dan terkadang malah berbahaya, seperti meminum darah hewan, memakai kotoran, atau memotong bagian tubuh yang sakit. Sisi gelap berikutnya adalah kemiskinan. Meskipun Mesir kuno memiliki kekayaan yang luar biasa, kekayaan itu tidak merata, dan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Orang-orang miskin tinggal di rumah-rumah yang rapuh, sempit, dan gelap, tanpa ventilasi atau pencahayaan yang cukup. Mereka makan makanan yang sederhana, seperti roti, bir, dan sayuran, dan jarang mendapatkan daging, ikan, atau buah-buahan. Mereka juga tidak memiliki akses ke pendidikan, hiburan, atau perawatan kesehatan yang layak. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan seringkali dieksploitasi oleh orang-orang kaya atau penguasa. Sisi gelap terakhir adalah ketidakadilan. Mesir kuno memiliki sistem sosial yang hierarkis, yang menempatkan Fir'aun di puncak, diikuti oleh para pejabat, imam, dan bangsawan, kemudian para pedagang, pengrajin, dan petani, dan terakhir para budak. Sistem ini memberikan kekuasaan, kehormatan, dan hak yang berbeda kepada setiap kelompok, dan menciptakan kesenjangan yang besar antara orang-orang kaya dan miskin. Orang-orang kaya hidup dalam kemewahan, sementara orang-orang miskin hidup dalam penderitaan. Orang-orang kaya juga memiliki pengaruh yang besar dalam politik, agama, dan hukum, sementara orang-orang miskin tidak memiliki suara atau perlindungan. Orang-orang kaya juga bisa melakukan kejahatan tanpa hukuman, sementara orang-orang miskin bisa dihukum dengan keras, bahkan untuk kesalahan kecil. Demikianlah kisah kehidupan sehari-hari dan sisi gelap kehidupan di zaman Mesir kuno. Semoga Anda menikmati video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.